Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada pagi hari ini seperti biasanya kita menerima pengaduan masyarakat dan itu kita lakukan setiap hari Senin karena hari Senin kemarin hari libur, maka kita biasanya hari berikutnya ada hari Selasa di rumah aspirasi yang mana ini adalah rumah dinas wakil wali kota. Saya jadikan untuk bisa warga datang dan mengadukan segala sesuatu yang kiranya menjadi hambatan dan halangan. Monggo dari Mas ini satu, ada rombongan. Oh itu, juru bicaranya siapa? Kalau ibunya sendiri? Sendiri. Monggo dulu ibu. Perkenalkan Pak, saya Atik. Dilepas saja anunya. Oh, nggak apa-apa, dilepas saja semua anunya. Perkenalkan, nama saya Atik Pak, dari UKM Sepatu Doli. Oh ya. Ya. Kita kan produksinya ke Sleeper Hotel. Oh ya. Sana-sana hotel yang. Iya. Alhamdulillahnya sih udah 70 hotel yang udah kerja sama kita. Tapi untuk daerah Surabaya sendiri itu masih belum. Masih ada 10 hotel yang udah kerja sama dengan kita. Sedangkan Surabaya itu kan banyak hotel. Terus dari dinas yang terkait ini, kenapa hanya minta contoh aja ke saya, tapi nggak ada realistisnya untuk. Dinas apa itu? Dinas pariwisata sama Diska. Saat itu kan Diska, tapi sekarang Dinas Disperindak. Iya. Sekarang kan menjadi koperasi. Iya. Sampai sekarang ini saya tetap dimintain contoh, tapi nggak ada realnya untuk paling nggak itu saya bisa dilingkan gitu. Sama langsung bersangkutan. Dari dinas pariwisata kan bisa ngelingkan ke hotel-hotel yang lain supaya kita bisa masuk ke situ walaupun skalanya nggak besar lah, skalanya hanya dikasih berapa persen dari pemesanan itu gitu. Enggak, yang sekarang minta itu dinas pariwisata apa? Ya, dinas koperasi. Yang terkait kan dinas pariwisata juga koperasi juga kan Pak? Mereka juga. Enggak, yang minta contoh itu loh, dinas pariwisata atau dinas koperasi? Kedua-duanya. Iya. Terus saat ini tuh kan saya juga di Barbara itu kan untuk pelatihan. Iya. Saya memang juga kepinginnya itu ada KUB yang lain dari warga sekitar juga memproduksi sleeper hotel. Gitu. Jadi mintanya kerjasama dengan Disnaker supaya kita ada penambahan keanggotaan gitu Pak. Iya. Supaya yang lain kan hotel-hotel itu kan pasti kita udah nggak pikirkan mangsa pasarnya kan. Karena hotel itu udah pasti. Udah pasti ada penghuninya. Ya selama kita trustnya ini di kepercayaan penempatan bahannya, pengirimannya, karena kita stay di situ kan masih tetap bisa dipakai. Saya mulai 2014 sampai sekarang. 70 hotel itu luar kota semua? Iya. Yang 10 hotel yang ada di Surabaya aja. 10 hotel di mana aja yang sudah? Warna Bekisar punya pemerintah provinsi. Iya. Sama lifestyle. Lab yang di depannya ini loh Pak. Ada kan dua kan, lab biasa sama lifestyle. Kalau lifestyle-nya yang tahu saya. Itu aja yang anu. Iya. Yang jadi lainnya masih belum. Itu sudah berapa bulan dimintai contoh terus sama dinas pariwisata dan koperasi? Dari tahun kemarin sampai ini, barusan kemarin akhirnya nggak saya kasih Pak. Takutnya mereka akhirnya marah ke kita. Dimintain contoh aja nggak mau. Sekarang Pak, kalau kita kasih contoh beberapa yang ada di tempat kita, paling nggak kan hanya 10 contoh, kan akhirnya mengurangi bahan. Sedangkan bahan itu kita saat ini masih langka untuk bahan sleeper hotel itu Pak. Saya kemarin aja minta bantuan ke Jakarta supaya bisa dilingkan di pabrik Jakarta untuk bahannya. Waktu dimintai contoh katanya dilingkan ke hotel mana aja sama dinas pariwisata? Kurang tahu Pak. Nggak ngomong juga? Nggak ada, cuma dimintain contoh. Kita juga sudah bikin surat penawaran untuk hotel-hotel sekitar. Oke. Ya itu dengarin itu dinas pariwisata itu ya sama dinas koperasi. Kalau nggak ada tindak lanjut dan cuma dimintai contoh terus gimana? Lebih baik itu dikasih link hotel mana saja biar yang membuat sandal atau sepatu di Doli ini mereka bisa langsung berhubungan dengan yang berkaitan.
Ojo dijalui contoh ae Bu Wiwi ya. Dinas Pariwisata aneh. Bolak-balik Dispora, Dinas Pariwisata, Koperasi. Ini yang enggak kurang responsif dalam penanganan segala sesuatu, kurang cepat. Oke Bu, nanti kita tindak lanjut lah. Mas Eki sampai oke. Nggih. Mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tarikan di sepanjang Jalan Raya Waduk Unesa. Kami berjualan di sepanjang jalan tersebut. Tapi ada bagian oknum mengatasnamakan warga. Dia menarik setiap hari 5.000 ke semua pedagang, dan kartis itu pun tertera Gang 6, berjualan di dalam Gang 6. Sedangkan kita tidak di dalam Gang 6, jalan raya. Kalau kita tidak mau bayar, pergi aja, tidak boleh jualan di sini. Nanti ada yang murah. Loh, Pak, ini kan sudah diresmikan sama Pak Kasat waktu itu, rapat di kecamatan, dan beliau sudah menyampaikan tidak boleh ada pungli dalam bentuk apapun. Kenapa kok ini kok ditarik? Tidak apa-apa, kalau sampai keberatan silakan lapor ke kelurahan, camat, ke polsek, tidak apa-apa, ada itu reservenya semua. Saya diam aja. Oh, mungkin mereka sudah 86 semua. Nah, itu oknumnya siapa itu? Oknumnya pengangguran warga situ sendiri, Bapak. Pedagangnya pun ada juga yang warga Babatan juga. Oh, warga situ semua? Iya, warga Babatan juga ya ada. Oknumnya juga warga situ? Iya. Nanti saling gesekan sendiri, pedagang yang dari Babatan juga gesekan sama oknum tersebut. Itu loh Mas Ipul, kalau warga orang tidak menghiraukan mereka, itu pengangguran semua. Loh, kenapa kok mau ditarik? Wong dia bukan aparat, bukan karena apa? Diancam. Kalau tidak mau, kamu harus pergi, nanti kamu ada yang datang. Teman-teman kita, ada saya rekamannya Bapak, di HP, dan sudah saya salin di flash disk. Enggak, artinya di video? Video ada, suara ada, semua ada, fotonya pun ada, oknum-oknumnya. Selama ini tindakannya udah lapor kemana? Selama ini tindakan sebagian dari teman-teman. Kalau sebagian pedagang yang masuk ke Bulurah Babatan, ya sudah diikuti aja. Emang kayak gini, dibayar aja tiap hari 5.000. Loh, saya heran, kok ngono malian? Ayo, terus itu Pak Camat gimana? Kalau Pak Camat posisinya mengiyakan, tapi secara tidak langsung diwakilkan Bulurah itu tadi. Siapa camatnya? Camatnya Pak Budiono. Tapi kenapa kok mengizinkan gitu loh Pak? Padahal dulu zamannya MAI istilahnya, 10 tahun mereka semua tidak berani. Dari dulu mereka berambisi memang. Sempat narik ke semua pedagang. Jalan itu dicat warna kuning, dipetak-petak. Jalan itu punya siapa? Jalan raya. Unesa? Diklaim punyanya warga Babatan katanya Bapak. Kalau saya pandangan kita semua mungkin ini ya jalan pemerintah. Model tarikannya kayak gini. Semua warga disuruh, semua warga disuruh isi kayak gini. Kalau nggak mau diangkat suruh pergi. Jadi dipaksa, padahal kita setiap hari nih? Setiap hari. Padahal kita semua sudah mengisi resmi. Lurahnya ikut mana? Lurahan Babatan, Kecamatan Biung. Dan Lurah Babatan ya tolong dibantulah, ini masa setiap hari ditarik 5.000 kan keberatan. Dagangan belum tentu laku segitu. Harus bertindak tegas Lurah, Camat, dan dibantu sama Polsek lah untuk menindak oknum-oknum yang seperti itu supaya tidak meresahkan daripada orang yang ada di sana. Coba nanti Lurah kita panggil ya. Di situ bahkan warga sudah mendapatkan parkirnya Pak, tapi kita nggak ngurusi, nggak menghiraukan. Kamu sudah dikasih lahan parkir, sudah enak kok. Sama Unesa? Mungkin sama Pak Camat sudah dikasih parkir, kok pedagangnya mau kamu tarik juga, padahal kamu lindungi seharusnya di omset kita. Dan parkirnya pun sekarang ada penawaran saya dengar 300 juta. Kalau sama ngurusi parkir. Oke. Nanti kita akan lanjut ya.
Maksudnya sama? Iya, sama. Siapa juru bicara Imam? Saya. Iya. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Ini saya mau. Namanya siapa? Johan. Nama saya Johan. Saya mau melaporkan, ini kan di sebelah rumah saya persis. Di daerah mana? Di perumahan Pratama. Kelurahan Pratama Wiyung. Itu sebelah rumah saya persis itu terdapat peternakan anjing. Itu tiap hari itu selalu mengganggu gitu Pak, untuk suara gongongan anjingnya. Sudah saya tegur berkali-kali tapi tidak pernah dihiraukan. Terakhir tindakannya kemarin sudah ada dari ketua RT, ketua RW, lurah, camat, dan Babinsa beserta Satpol PP. Itu sudah dilakukan mediasi, tapi tidak ada titik temunya Pak. Soalnya orang yang pemiliknya ini tadi itu menyangkal bahwa tidak ada peraturannya kalau saya ini pelihara berapapun jumlahnya. Padahal kan itu sangat mengganggu gitu Pak, bisingan itu tadi. Lapor lurah udah? Sudah. Gimana katanya? Ya sudah didatangi Pak, sudah didatangi. Terus? Cuma tidak ada titik temu. Lah saya belum ada diberi kepastian. Ya udah ini dinaikkan ke Pemkot gitu. Cuma belum ada kepastian sampai hari ini gitu Pak. Jadi kan saya berinisiatif untuk menyampaikan aspirasi saya ke Bapak. Mungkin dari Bapak ada tindakan. Anjingnya berapa sih jumlahnya? 15, 18 Pak. Iya. Ternak apa peliharaan? Katanya dia hobi Bapak. Tapi sempat di luar juga enggak? Tidak di luar Pak, tapi ya masalah bising sama bau Pak. Kalau bau sudah lah kita budek-budek titik lah Pak, bau hidung dibuntu lah Pak. Gitu. Tapi kan kalau masalah suara kan apalagi di rumah saya juga masih ada adik saya yang sekolah online gitu loh Pak. Jadi kan terganggu. Sudah 2 tahun ini Pak. Gitu. Masalahnya sudah 2 tahun kita sudah mengingatkan, dan itu bukan hanya 1-2 kali Pak, tapi sudah berkali-kali untuk mengingatkan, tidak dihiraukan gitu Pak. Oh gitu ya. Lurah nggak ada tanggapan? Bukan lurah Pak, ini yang datang perwakilan lurah Pak. Lurah belum datang? Belum datang Pak. Kita ada foto-foto juga kalau dia jual beli. Soalnya yang pemilik ini tadi menyangkal Pak, dia tidak melakukan jual beli anjing itu, dia hanya pecinta. Pelihara. Iya. Tapi dalam sosial media dia itu ada buktinya bahwa dia itu melakukan jual beli. Ada buktinya semua gitu. Oke. Mau saya tunjukkan Bapak. Ya wis. Paham, nanti cari telepon ya, kita nanti datangi ke lurahnya. Oke, terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih. Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang berkhidmat saya. Nama saya Anwar Pak, alamat Keputih Tegal Timur, Surabaya Pak. Nah, yang kami adukan bahwa di lingkungan kita kalau hujan itu banjir Pak. Yang ke arah apa itu di perumahan Keputih itu banjir. Nah banjirnya itu antara setelah hujan itu 2 hari atau 3 hari baru surut Pak. Nah mungkin segini Pak. Gitu. Nah kalau bisa dibuatkan selokan ke arah yang ke timur itu Pak, itu supaya air bisa mengalir ke sana. Tapi ada masih kecil Pak, belum nampung Pak. Gitu. Begitu Pak. Sudah pernah mengajukan pengajuan ini ke kelurahan belum? Belum Pak. Dari kelurahan kok sudah. Apa itu dari yang pertigaan itu ke timur itu ada Pak, sudah ada termasuk covernya ada, tapi yang ke timurnya belum ada Pak itu. Coba ajukan ke kelurahan mulai Musterbang ya. Begitu Pak. Ya mulai Musterbang, ajukan ke kelurahan nanti supaya diusulkan ke pemerintah kota. Itu aja. Ya. Masih aku sama ini. Sama. Ya. Nanti yang Doli coba kita akan komunikasikan Bu ya. Untuk itu supaya dinasnya juga enggak inilah. Jangan bolak-balik jalur contoh, tapi kalau tidak lanjut ya jelas. Terus yang terakhir nanti kita akan datangi lurahnya, sama nanti kita akan panggil lurahnya ya. Semuanya nanti kita akan tidak lanjutilah. Gimana sebagai aparat pemerintah di kelurahan mereka tanggap enggak dengan adanya kondisi wilayahnya seperti ini kan gitu.
Oke, terima kasih Bu ya, Bapak ya. Nanti biar ada nomor teleponnya biar dicatat sama orang saya di depan situ. Nanti kapan kita ada kunjungan di sana, nomor telepon yang aktif ya nanti ya. Biar kita ke sana. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Monggo, sampaikan aja Pak. Iya. Apa saja Mas? Iya, apa namanya? Awalnya kita itu kan memang membuat. Dari mana namanya Pak? Saya Pak Doni Darmar Dari Rungkut Harapan. Iya. Jadi kita kebetulan dapat kuasa untuk menjaga lahan di Kertomenangga. Kertomenangga ya. Ya, dan memang masih berproses untuk pengajuan PK. Oh, iya. Proses hukum lah ya. Iya. Nah, kemudian untuk operasional kita membutuhkan operasional tiap harinya, sehingga kita buat warung. Oh, iya. Nah, warung itu memang mendukung untuk operasional kita. Nah, ternyata berjalannya waktu itu sudah ketiga kali ini warung itu ditutup. Jadi terus kita sudah sampaikan ke lurah, terakhir ke camat, tapi tidak pernah ada tanggapan yang baik. Yang tutup siapa? Pak RT, Pak. RT 8 RW 1, Pak. Ya. Nah, ternyata alasannya apa? Alasannya banyak, Pak, dibuat katanya mengganggu apa-apa. Kita ya tidak pernah dapat teguran secara tertulis atau didatangi gitu, tahu-tahu sudah dibuat portal. Sampai ketiga kalinya yang terakhir ini portalnya permanen gitu, Pak. Besi. Portal? Iya, betul, Pak. Portal lagi? Iya, betul, Pak. Besi. Terus? Nah, akhirnya kita somasi melalui pengacara kita, baru ada tindakan dari Pak Camat yang baru, Pak Muslim itu untuk dipanggil mediasi semua. Nah, ternyata setelah dipanggil mediasi, justru kita itu dikasih jam ya, karena waktu itu kan Ramadan sama Covid belum berakhir, dikasih waktu jam 6 sampai jam 9 malam, Pak. Padahal raminya itu di atas jam 8, jam 9 itu, Pak. Nah, akhirnya mereka sendiri tidak konsisten. Kalau nutupnya jam 9 persis, tapi kalau bukanya rata-rata setengah 8, Pak. Nah, kita sendiri akhirnya kesulitan, sedangkan warung itu memang kita buka untuk membantu operasional kita, tapi karena dibuat seperti itu akhirnya kita 2 bulan berturut-turut ini kalang kabut juga gitu, Pak. Loh, enggak, warungnya satu atau berapa? Bagaimana, Pak? Warungnya ada berapa? Warungnya ada 1, Pak. Cuma 1 toh? Iya, 1, cuman memang modelnya kayak lebih besar gitu, Pak. Karena di situ kita taruh untuk beberapa meja biliar gitu, untuk anak-anak main gitu, untuk mancing warungnya supaya rame gitu, Pak. Enggak, belum komunikasi sama RW-RT-nya? Sudah, waktu kita pertama kali nguruk itu sudah kita komunikasikan, Pak. Kita buat ya mereka izin, bahkan kita disuruh kasih itu 1.250.000 kita kasih, Pak. Padahal truk nggak lewat situ, truk tetap lewat akses jalannya kita. Ya, cuma karena mendekati Petra kan aksesnya yang lebih ramai untuk pangsa pasarnya, ya kita menghadapkan ke arah jalan itu, Pak. Itu lahannya siapa yang ditunggu? Itu lahannya tetangga yang kebetulan ngasih kuasa, Pak. Bu Lydia Yusnita Nasution itu, Pak. Besar, Pak? 2,9 totalnya, Pak. Iya. Sebenarnya yang bermasalah cuma RT-nya ya? Betul, iya. Tapi masa dilebih soal RT-nya? Sudah beberapa kali kita datangi itu gampang-gampang, tapi itu akhirnya di portal. Nah, akhirnya kan kita juga telusuri di belakangnya RT itu ternyata pengembang kaplingan itu, dan kita punya data bahwa sebenarnya itu wilayah batas antara Kelurahan Duku Menanggal dan Siwalan Kerto. Dan yang diakui oleh RT itu sebenarnya kalau datanya yang kita lihat dari Google sama kita cek di Pemkot sini, ternyata itu wilayah Duku Menanggal tapi diklaim Siwalan Kerto gitu, Pak. Terus ini apa itu? Sama warga kamu gimana? Di situ tidak ada warga, Pak. Situ kos-kosan semua, full, Pak. Oh, nggak ada warga? Iya. Anda kayaknya tidak ada, karena air rumah-rumah kos itu dilarikan ke kosnya kita, ke tanah sawahnya kita, Pak. Terus saya cek terakhir itu dengan beberapa rekan, rata-rata rumah kos di sana itu 2-3 lantai, ada yang sampai 7 lantai,
tidak memiliki SKRK IMB rata-rata. Yang punya siapa Mas? Banyak Pak, tapi ada satu orang sampai bisa memiliki 24 kos-kosan di sana, terus kemudian dijual ya. Kayaknya orang ini yang di belakangnya Pak RT itu Pak, namanya Pak Andi namanya. Lurah berapa? Lurah berapa kali itu terus menghindar terus Pak, tidak pernah bisa kita temui secara enak, itu tidak pernah. Kita dioper ke sekdes sektor, padahal sektornya orang baru tidak ngerti apa-apa, jadi cuma ditampung aja gitu Pak Hendra itu. Ya nanti kita akan tindak lanjut ya. Siap, ya Bapak. Udah Pak, nanti biar catat nomor telepon sama bos saya di depan dia. Baik, ya. Saya.